jalan lagi. Terus Haris lihat, Ustadz ini ada pos kamling Ustadz, di sana aja, jangan jalan. Ayo segera ke sana. Ke sana baru turun duduk sudah lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, seger, lahir batin. Sudah berapa umurnya, Ustaz? Baru 68. Baru 68 ya, subhanallah. Putranya berapa, Ustaz? Baru 7. Baru 7. Cucunya? Baru 33. 33, subhanallah. Insyaallah, alhamdulillah. Memang cita-citanya memang punya anak dan cucu yang banyak saja. Awalnya sih waktu masih jadi pegawai negeri itu, ya, dari tahun 71 sampai 79 itu mengikuti kebijakan pemerintah. Anak cukup dua. Ya sudah, hanya 2 aja. Ya Mahmudah sekarang sama Mukim. Nah, tapi setelah kita dapat sentuhan-sentuhan wahyu dari almarhum, alhamdulillah ternyata orientasi berpikir tentang keluarga itu beda. Gitu. Akhirnya ya kalau tidak dibatasi juga itu, kalau tidak dibatasi juga bisa lebih dari 7. Tapi almarhumah waktu itu masih ya apa ya, karena kita sering tugas-tugas bawa anak itu banyak kan, jadi ya direncanakan lah itu. Ternyata 7 sudah nggak kuat lagi. Ya, gitu. Jadi tetap KB ya. Ada juga KB. Artinya KB-nya keluarga berencana, satunya keluarga besar. Ya, keluarga besar. Ustadz ini termasuk yang terakhir kayaknya Ustadz ditarik ke Gunung Tembak ini ya. Dari ustadz-ustadz pembimbing. Seingat saya Ustadz yang terakhir ditarik ke Gunung Tembak. Itu bagaimana ceritanya, Ustadz? Sebetulnya bukan ditarik. Jadi awal Munas pertama itu tahun 2000 di Tembak ini kan. Nah, waktu itu kebijakannya bahwa dibuat ormas. Nah, saya waktu itu kan ditunjuk, kemudian dimintai apa namanya, persetujuan, siap apa enggak. Saya bilang saya tidak siap masuk di kemurusan ormas. Saya cukup di langsung di pondok aja, karena saya bukan orang yang tipe berpikir konseptor, tapi saya ini pelaksana tugas di lapangan, yang kultural gitu kan, bukan struktural. Akhirnya ya diterima. Diterima. Waktu itu kan Dewan Eksekutif ya. Namanya Dewan Eksekutif itu kan 25 orang. Nah, suatu saat ada yang keluar satu, saya lupa, yang meninggal itu Ustaz Syukur Ismail, kata Abdul Syukur Ismail kalau salah waktu meninggal ya. Samarinda. Saya diminta masuk oleh ketuanya waktu itu Ustadz Rafiq. Dengan Pak Kadir Jalani. Nah, dia bilang sudah Ustadz, sudah kita masuk Gunung Tembak aja semua. Bilang, enggak, saya masih mau di pondok, saya masih mengajar di pondok. Masih di cabang. Di cabang gitu. Waktu itu cabang mana, Ustadz? Cabang Palembang sudah. Palembang sudah. Nah, cerita kemudian setelah dihubungi Pak Kadir, Pak Rafiq, kemudian Pak Ustadz Abdul Latif Usman. Nah, suatu saat saya tetap tidak mau. Tidak mau, belum siap, cari yang lain aja. Saya masih mau di pondok aja, masih mau di cabang aja. Nah, setelah tahun ada training of trainers, TOT. TOT. Nah, semua pembimbing diundang. Nah, saya ke Jakarta. Ternyata di Jakarta itu oleh Ustadz Rafiq sudah disiapkan untuk ditandatangani untuk jadi anggota majelis Dewan Eksekutif waktu itu. Ya sudah, saya tidak mau. Ustadz tanda tangan sudah, tinggal satu ini Ustadz masuk di lowongan. Karena sudah lihat sudah bertiga kayaknya sok betul, saya terima. Akhirnya, tapi dengan catatan saya bilang, nanti kalau dalam acara-acara musyawarah saya tidak banyak memberikan pendapat-pendapat, ya dimaklumi. Tapi kalau namanya perintah kerja saya siap. Gitu aja. Saya orangnya tidak banyak ngomong gitu, saya bilang mau kerja. Sudah, akhirnya
Nah, berjalanlah terus sampai terakhir 2013. 2013 ya? Ya, dari tahun 81 saya tugas itu. Nah, tapi ini kan kita belum cerita masalah tugas. Ya, baru tadi kenapa Ustadz kok lambat ke sini itu aja. Yang lainnya sudah. Ya, karena itu tadi. Jadi karena tugas-tugas itu tadi, ya, terus saya masih mau terus di pondok. Nanti setelah almarhumah sakit, nah tidak bisa diajak lagi ke cabang-cabang. Kemudian umur sudah sangat tua ini, kebetulan saya sudah selesai melaksanakan rukun Islam yang 5. Saya musyawarah dengan almarhum, bagaimana kalau kita kembali saja Gunung Tembak. Kebetulan kita sudah sepuh, nanti kalau kita mati di sana banyak yang mensolati, gitu saya bilang. Tapi harus tanya dulu dengan pimpinan, boleh enggak gitu. Nah, ternyata saya suruh Kim ketemu pimpinan. Oh iya, sudah lama ditunggu itu Kim. Suruh aja Pak masuk nih. Segera ya, segera. Nanti saya utur rumahnya. Waktu itu Pak Latif sana kan. Waktu sudah mau selesai rumahnya, belum ditempati, baru sudah ada atap segala macam. Sudah saya suruh Pak Latif. Nah, Pak Latif sana, udah saya masuk. Gitu. 2013. Terus kita kembali ke belakang. Iya. Pertama kali Ustadz tugas di luar Gunung Tembak ini tahun berapa sih? Tahun 76. Setelah 76 itu pertama kali tugas di Kabupaten Grogot. Di Grogot ya? Iya, tapi itu 10 hari saya kalau salah ya. Itu saya hanya mendampingi Ustadz Usman Parese bersama Ustadz Kadir Jalani. Nah, saya ditugaskan untuk mendampingi beliau. Waktu itu Grogot sudah ada cabang? Belum ada, baru tugas gitu aja. Tugas. Itu kalau 10 hari itu ngapain, Zat? Dakwah aja. Jadi ceramah dakwah aja. Ceramah dan dakwah aja. Pengenalan Hidayatullah. Terus tinggalnya di mana? Tinggalnya waktu itu kan sudah ada pesantren Bina Islam. Ustaz Abdul Fatah almarhum. Nah, kita Ustaz Abdul Fatah silaturahmi ke sana. Akhirnya kita difasilitasi tinggal di rumahnya kalau nggak salah waktu itu ya, dengan Pak Kadir. Itu yang pertama kali ya. Iya. Tapi belum bawa istri saja ya? Belum. Saudari. Habis itu Set kemana? Baru yang kedua itu ke Berau. Waktu itu ke Berau bertiga dengan almarhum Ustaz Hasyidin Nur, dengan Ustadz Umar MS ya. Umar MS. Ada sekarang ada di Langgar, dia bikin pendidikan sendiri, masih hidup itu. Itu berapa tahun? Itu sekitar aja waktu saya itu izin pegawai negeri, cuti saya. Setengah bulan atau sebulan ya, lupa saya. Oh, sama dengan Sarbini juga waktu itu. Persarbini di Tarakan, di Bolongan, saya di Berau. Nah. Jadi waktu itu ada cuti-cuti juga ya? Saya ngambil cuti, kan masih pegawai negeri. Jadi saya ngambil cuti. Cuti itu saya manfaatkan untuk itu. Gitu. Nah, disitulah saya membawa almarhum Ustaz Rijal Aswin sama Mohdar waktu itu kan. Katanya jadikan santri ke sini. Targetnya almarhum gitu. Kamu ceramah, harus bawa santri. Rekrutmen ya. Rekrutmen bawa santri kamu. Alhamdulillah 2 waktu itu kan yang bertahan ya Ustaz itu. Rijal Aswin. Iya. Itu beliau yang asli Bro. Itu bapaknya Ustaz Dr. Rahim. Terus ini Ustaz, apa sih sebenarnya perasaan Ustaz waktu dapat tugas-tugas seperti itu? Kita senang sekali kalau tugas itu. Senang kita. Nggak ada beban itu. Senang sekali. Kenapa? Kita lihat, mau lihat ke daerah, mau lihat ketemu. Pokoknya senang lah gitu ya. Nggak terbayang susahnya itu, nggak ada, senang aja gitu, jadi enak gitu ya. Artinya gembira. Iya, tugas itu gembira gitu. Padahal ilmunya nggak seberapa, cuma karena kita kata almarhum itu sampaikanlah walaupun 1 ayat. Walaupun 1 ayat. 1 ayat sampaikan aja sudah. Dan kemudian pekerjaan yang paling baik itu mengajak orang kepada Allah. Waktu itu kita belum hafal ayatnya, ternyata ada di Fussilat itu kan. Amat nasrul qaula mimman da'a ilallah. Wah, siapa yang paling baik itu? Apalagi tahu dalilnya. Tahu dalilnya dulu aja belum, baru Ustadz aja. Jadi kita lanjut lagi Zat. Tadi dari Berau kemana lagi? Nah, dari Berau terus kembali kita. Nah, ini baru bawa istri. Ya, pertama tugas, dan itu yang saya hitung saya tugas bersama istri tahun 81 pertama di Samarinda. Samarindanya mana Zat? Samarindanya di gang itu di Masjid Al Ma'ruf.
Dia waktu itu Masjid Almarhum masih belum seperti sekarang. Iya. Masih belum dipugar. Di Sempaja atau Pahlarang itu? Oh enggak, itu di bukan di Sempaja, di kota. Di kota ya. Di kota. Waktu jadi, itu kan belum ada cabang. Belum ada cabang. Belum ada cabang. Ya petugas kita lah di situ, isinya cabangnya di situ lah. Waktu itu kan Pak Edi itu. Pak Edi itu jadi Lempake itu. Pak Edi Lempake itu. Kebetulan dia jadi pengurus masjid ngatur masjid di situ. Almarhum. Almarhum. Nah, kemudian situ ada ruangan kita gunakan untuk pertemuan di situ. Apa yang kita lakukan, apa yang kita langkah-langkah apa yang. Nah, kemudian kita berpikir, kita cari ada tanah untuk bikin pesantren. Nah, sebelum itu kan sudah dikirim Pak Hasan Ibrahim, Pak Nazir Hasan, almarhum Pak Sudiono, banyak. Tapi masih dakwah sekitar itu aja. Belum dapat lokasi. Belum. Yeah. Terus waktu ini kan belum ada lokasi saja. Tapi Ustadz sudah bawa istri. Iya. Istri tinggal di mana berarti? Di ini ada rumahnya. Rumah apa istilahnya? Rumah pengurus masjid. Rumah takmir masjid. Marbot. Jadi berdua. Gitu. Satu rumah 2 pintu gitu. Saya dengan Pak Edi. Disitulah ngajar. Nah, baru situ kita berpikir cari lokasi. Baru bersama almarhum Pak Sukri. Kemudian dapatlah di Lempake itu. Itu dapat wakaf itu. Baru kita setiap minggu ke sana terus, setiap minggu. Waktu itu posisi Lempake masih dalam bentuk apa? Jalannya masih tanah, masih licin. Wah, pokoknya sudah kalau ke sana itu harus pakai sepatu bot. Motor itu kadang bisa naik gunung, kadang tidak, didorong terus. Wah, sudah susah lah. Pokoknya awal-awal itu. Iya. Terus ini saya tanya istri. Waktu itu pertama kali bawa istri, tugas itu kayak apa istri dipahamkan itu? Loh, itulah saya bersyukur kepada Allah karena istri itu kan memang kader almarhum. Jadi enggak masalah dia. Enggak ada rasa berat. Enggak ada berat. Siap, pokoknya siap. Iya. Makanya saya bilang susah mencari itu. Iya. Mencari pasangan yang memang sama. Iya. Dan itu yang dipasangkan oleh almarhum luar biasa itu, Pak. Jadi enggak ada istilah tidak, enggak ada bilang, "Mas, kenapa ke sini? Kenapa ke sana?" Enggak. Di mana tugas sana? Kita siap-siap berangkat. Gitu aja, enggak ada. Enggak pernah ada pertanyaan. Enggak ada pertanyaan segala macam, enggak ada. Iya. Bawa apa? Bawa baju sama buku-buku saja. Enggak ada pokoknya. Enggak bawa perkakas. Enggak ada. Ustaz bilang tugas itu bawa baju dan bawa buku. Itu saja 2. Enggak usah bawa perkakas. Enggak ada itu bawaan dapur, enggak ada. Pokoknya nanti jalan aja di sana gitu sudah. Subhanallah. Terus di Samarinda berapa tahun, Seth? 81 sampai 83. 83. Nah, lahiran anak saya yang ketiga. Si Mutiah itu istrinya Asep. Nah, itu dia. Makanya tadi saya kenapa Mukim sama adik-adiknya agak jauh itu karena memang dari awal maunya 2, tapi ternyata dapat pemahaman doktrin di sini baru ada rencana nambah. Gitu akhirnya dapat satu di Samarinda. Kenang-kenangan jadi dia lahir di Samarinda tahun 81. Gitu, alhamdulillah. Terus itu kemana lagi, Seth? Nah, habis itu 81 sampai 83 kembali sebentar di sini, kemudian saya dikirim ke Berau. Berau lagi. Berau lagi tapi bawa istri sudah ada cabang. Sudah ada cabang yang bukan Alisan sekarang ini. Iya, Ustaz Amin Bahrun kan. Dulu pertama yang buka itu kan, baru Pak Swadani, kemudian kalau salah Pak Kadir kalau lah. Sebelumnya itu baru saya menemani Pak Swadani waktu itu ditugaskan tahun 83. Lahir lagi anak saya satu di sana. Jadi ada kenangan. Ada kenangan. Semua punya kenangan itu 5 itu. Siapa yang lahir di sana? Si Muslimah. Oh, Muslimah. Yang sekarang nikah dengan orang Salafi itu. Yang di Jawa itu. Iya, di Lamongan. Di Lamongan. Dan itu satu anak saya yang hafiz Quran waktu itu. Dan ustazahnya istrinya almarhum ini Pak siapa? Yang dokter Tasrif Amin. Nah, itu ustazahnya membina atau apa namanya Hafizul di sana. Di sini dulu. Termasuk anak saya Muslimah itu selesai. Umur berapa waktu itu saja? Masih kecil ya?
Enggak sih, sudah dewasa. Ya? Sudah dewasa, sudah aliyah kelas 2. Kemudian dia berhenti, enggak ikut aktif, tapi ikut ujian. Gitu aja. Jadi 2 tahun itu dia menghafal 1 kelas 2, kelas 3 ikut ujian. Oh iya. Tapi dia lahirnya di Berau, lahirnya di Berau. Itu 83 sampai berapa? 85. Habis itu kemana 85 lagi? 85 terus ke Tarakan saya. Sempat ke Tarakan juga ya? Iya, ke Tarakan lagi itu. Tarakan Karungan atau? Karungan. Oh, itu lebih anu lagi, Pak. Iya. Jalannya gunung itu dulu, sekarang Masya Allah. Jalan kaki saya pernah dari Lingkas itu ke sana karena belum ada motor segala macam. Ibu itu ngajar TK dari Lingkas, bukan. Ada namanya pokoknya perjalanan separuh lah antara Lingkas dengan Karungan. Itu jalan kaki setiap hari ngajar TK. Karena kita di kota Karungan di sana. Jalan kaki, Pak. Memulai TK Karungan itu. Iya. Di situ berapa tahun? Bukan di Karungan, di kotanya itu, di kotanya. Iya. Tapi bukan di Lingkasnya juga ya? Bukan. Ada situ bekas rumah Pak Dewa. Sekarang jadi rumah Pak Dewa. Oh ya Pak Dewa. Nah itu jadi rumah Dewa ditukar kan gitu. Di situ kita dulu. Ada yang lahir di situ sih? Iya, satu si Ma'atus ada Irah, istrinya si Bda Aden yang sekarang tugas di Palembang. Oh, sekretaris Pak Dadang. Pak Dadang. Itu yang kelima. Itu gitu gimana ya perasaan ya melahirkan di tempat tugas yang terbatas begitu itu enggak? Subhanallah. Enggak tahu waktu itu kita enggak terpikir, bayangkan itu ya. Jadi ibu itu kan ngajar TK, hamil jalan terus. Satu saat dia enggak bisa. Karena saya enggak kuat lagi Mas sudah. Ya sudah, saya gantikan. Begitu saya pulang, ibu sudah ada di rumah. Saya tanya tangga kemana? Ibu jalan kaki ke rumah sakit, Pak. Ke rumah sakit, jalan kaki sendiri. Ya Allah. Ya. Begitu saya ke sana sudah lahir itu si Ira. Iya. Lahir itu Ira. Kata ibu itu memang dari awal tidak mentalnya hampir tidak ada mengeluh, Pak. Mentalnya memang nggak ada mengeluh. Nggak ada mengeluh. Nggak ada apa. Kemudian ada permintaan macam-macam secara materi kepada saya. Nggak menuntut. Ya? Nggak menuntut, Masya Allah. Makanya saya kalau begini sedih saya. Itu memang ya buah pengkaderan almarhum. Kan itu the big four, 4 besar. Iya 4 besar itu. 4 besar. Ibu Ida, kemudian almarhum Ibu Asana, istrinya Pak Usman Asari yang pertama, kemudian ketiga istri saya, yang keempat ini waktu dia namanya Nursia. Jadi waktu mau dinikahkan, ceritanya pimpinan masangkan ini, dia nggak mau. Kemudian dia milih santri yang ini, Ustaz tidak restui. Akhirnya dia keluar. Itu ujiannya. Jadi perkawinan satu ujian juga, taat apa tidak gitu. Iya. Kembali ke tadi saja. Sudah 5 ini anaknya ini. Nah 5 kan? Sudah 5. Terus ditarik lagi kemana? Ke Balikpapan. Balik. Balikpapan, entah berapa bulan itu ditugaskan lagi ke Samarinda, sampai ke Sempaja. Waktu itu sudah ada Sempaja itu. Jadi tugas ini nggak ada yang paten saja. 2 tahun. Iya. 2 tahun. Itu Samarinda tahun berapa sih? 8. Saya tinggalkan petarakan 85 sampai 87. 2 tahun lagi. Menjelang 2 tahun lagi. Nah, di situ lahir anak yang ke-6. Yang sekarang istrinya Yusuf. Wah, itu lebih lagi, Pak. Waktu melahirkan itu Masya Allah. Nah, ini saya tanya dulu, Ustaz. Ini waktu anak kecil kita ke Samarinda, ke Berau, ke Tarakan. Ini dibawa semua nih. Dibawa semua lah memang. Si kecil-kecil, dan ketahuilah waktu itu belum ada Pampers, Pak. Bisa bayangkan itu. Bagaimana ngompolnya itu? Ini kan jaraknya anak juga agak rapat-rapat. Iya, 2 tahun sekali kan. 2 tahun sekali. Waduh. Itu saya lihat ibu udah ada mengeluh. Aduh, saya sedih, Pak. Luar biasa. Tapi padahal itu kan orang melahirkan kan posisi susah. Iya. Saya bilang Masya Allah. Habis melahirkan kan butuh recovery juga. Betul, pokoknya waktu itu mungkin karena kebodohan kita nggak tahu bagaimana melahirkan, nggak tahu, pokoknya alamiah, jalan apa adanya saja. Ya Allah kasih pertolongan. Gitu. Gimana cerita kelahiran istrinya kan Yusuf ini? Itu bawaannya kan sudah dari Tarakan, melahirkanlah di. Ada hamilnya sudah Tarakan. Hamil prosesnya baru melahirkannya di Sempaja. Sempaja waktu itu ada gunung kan di depannya itu. Iya, Gunung Kapur itu. Gunung itu
Itu gunung batu-batu masih Pak, belum aspal. Kemudian di belakang jalan itu yang sekarang di belakang, itu jalan untuk gerobak sapi ngangkat kayu-kayu bulat-bulat di situ oleh orang kampung. Waktu itu kan jam 1 apa jam 11 itu kemudian mau melahirkan. Nggak ada lagi, nggak ada motor, nggak ada apa-apa. Karena jam 1 malam. Sekitar jam 11-an lah itu ya. Alhamdulillah syukurnya itu ada santri dari Lempake. Karena saya di situ ada beberapa yang senang silaturahmi bawa sepeda. Bawa sepeda. Sepeda ontel. Saya bilang, pinjam sepedanya ya. Untuk apa Ustaz? Jam 1 itu. Pinjam untuk apa? Mau ngantar ibu. Kemana? Ke puskesmas. Nah, kita nggak mungkin naik gunung. Karena tinggi kan? Iya, nggak mungkin. Gimana mendorongnya? Orang hamil. Lewat belakang lah. Muter di situ. Iya, lewat belakang kan. Tapi kita nggak tahu, belum pelajari kondisi malam itu. Hari itu kita belum pelajari. Yang jelas itu bekas jalannya kerbau. Baru kita jalan naik sepeda malam-malam pakai senter. Haris itu yang dorong di belakang itu Haris anaknya almarhum Pak Amin, cucunya Ibu Tika. Kemudian Sandri itu yang dorong. Kemudian satu lagi bawa alat-alat bersalin. Nah, kemudian saya sambil membekangi. Di hutan itu antara pondok yang sekarang sampai ke jalan besar itu kan dulu kan jauh itu, sekarang kan enak aja kan aspal kan. Jalan begini-begini kan. Itu 2 kali sudah mau melahirkan karena begini kan. Mas enggak kuat lagi sudah. Turun, aduh Dek, jangan, tahan dulu Dek. Gelap ini hutan malam-malam, tahan dulu. Ya sudah. Jalan lagi. Belum sampai ujung masih enggak tahan lagi sudah. Aduh Dek. Saya bilang, tahanan enggak enak ini. Hutan ini jalan becek-becek anunya nih, saya bilang. Terus sebentar lagi. Dia bilang, Ustaz sebentar lagi Ustaz, mudah-mudahan. Dikejar pakai sepeda, dorong. Sampai di aspal depan itu enggak tahan lagi. Terus Haris lihat, Ustaz ini ada pos kamling Ustaz, di sana aja, jangan jalan. Ayo segera ke sana baru turun duduk sudah lahir. Ketubannya lahir. Sudah lahir anaknya. Sudah lahir. Kemudian bilang istri saya, Mas angkat kakinya ke atas, kepalanya ke bawah supaya jangan masuk ketubannya. Iya. Jadi saya angkat gitu. Terus istri saya bilang, apa anaknya Mas? Perempuan lagi Dek. Jangan dibilang perempuan lagi. Alhamdulillah perempuan. Itu Mas sadar Bapak Ibu ya. Iya. Alhamdulillah perempuan. Jangan bilang perempuan. Kan perempuan terus itu dah. Saya kepikiran laki-laki gitu kan. Saya bilang perempuan lagi. Jangan bilang perempuan. Jangan bilang perempuan lagi. Alhamdulillah perempuan. Baru Haris naik sepeda ke puskesmas, beritahu sana di pos kamling ada orang melahirkan. Baru datang mobil Pak. Baru diselesaikan, dibawa di puskesmas, diselesaikan. Sekitar jam 1 sudah kembali ke pondok. Nggak ada orang tahu. Malam-malam. Nggak nginep dulu di situ. Nggak nginep. Langsung dibawa pulang jam 1. Ini dia lahirnya di pos. Makanya dia bilang teman-teman, sudah Ustaz, udah kasih repot-repot kasih nama aja Sis Kamlingwati gitu kan. Waduh nggak enak lah masa gitu. Sis Kamlingwati. Tapi di sini lah ibu dalam kondisi seperti itu nggak mengeluh juga ya. Subhanallah. Pokoknya soal apa nggak ada saya dengar istilahnya mengeluh itu nggak ada. Iya. Padahal itu kan dalam posisi cabang-cabang kan masih susah-susah semua. Susah-susah semua, perintisan Pak. Oleh itu contohnya jalan di depan itu, jalan belakang itu masih jalannya kerbau, di atas masih jalan batu, gunung, nggak mungkin kita naik ke sana dorongkan banyak orang hamil. Nah kita ambil jalan belakang. Subhanallah. Nggak tapi risikonya bagaimana, pokoknya berjalan. Berjalan itu yang ada. Daripada cuma ada bidan, siapa yang mau cari bidan? Nggak ada motor juga. Iya, nggak mungkin bidan mau ke pondok juga. Nggak mau. Malam-malam nggak ada lampu. Ini 87. Iya. Habis itu kemana lagi? Nah 87 baru kembali ke sini. Beberapa bulan juga. Jadi kita kembalinya berapa bulan gitu. Di sini tuh nggak pernah paten juga. Enggak. Berapa bulan gitu. Akhirnya dikirim ke Dumai. Wah di Dumai itu bawa anak semua itu Pak. Iya. Si Ika itu masih digendong. Yang lahir di Sepajan itu ya? Iya.
Masih digendong itu. Ini yang ceritanya Ustadz mampir satu-satu itu ya? Iya. Itu gimana ya? Jadi waktu ke Dumai lewat Surabaya ya? Lewat Surabaya bilang Ustadz, kamu tugas ke Dumai. Siap Ustadz. Terus atau Ustadz waktu itu ditanya berarti langsung siap gitu aja? Iya, enggak ada bilang siap Ustadz. Dumai itu mana? Enggak tahu Dumai itu. Ya tanya-tanya akhirnya kan karena waktu itu kan Pak Usman sudah ke sana, dia merintis Pak Usman. Pak Usman yang merintis. Jadi kita tinggal tenaga, orang sana minta tenaga gitu. Nah, saya dikirim sama Ustadz. Bawa mutiara rombonganmu sama rombonganmu. Siap Ustadz. Suruh bawa semua. Iya, rombongan bawa semua, dari tinggal. Jadi 6 itu muda 10 tahun, mukim 8. Muslimah 6, Uti 6 tahun, Muslimah 4 tahun, kemudian Ira 2 tahun, kemudian Ika digendong. Naik kapal laut, dikasih uang untuk hanya beri tiket kelas ekonomi. Dapatnya itu karena banyak orang, saya ditemani dengan satu santri, Pak Ismail yang sekarang di Berau ini. Ismail apa sih? Lain, Ismail Dumai di Berau. Oh, Ismail yang mertuanya Ibrahim kali ya? Betul itu. Mau jadi besan lah jadi itu. Nah, di situ saya ditemani untuk bantu saya itu kan. Nah, mengangkat barang-barang itu kan, karena Ustaz lihat, anaknya gimana itu kalau sendirian kan gitu. Jadi bawa barang baju-baju itu ya. Iya, buku juga semua pokoknya secukupnya jamaah ya sukunya ditemani Ustaz. Kamu sama Ismail Lut. Iya Ustaz, siap Ustaz. Gitu. Dapat ekonomi ini, jalan di kapal itu kan ada jalan untuk buang sampah. Iya. Setiap pagi sama sore buang sampah. Saya itu di sampingnya. Saking nggak dapat tempatnya. Iya, dapat di situ aja. Jadi kalau lewat sampai itu baunya luar biasa, Masya Allah. Kemudian kemudian setiap orang lewat kan dia di pinggir jalan itu lihat. Ya dia tidak ngomong sih. Dalam hatinya banyak. Saya bilang pernah satu saat, kenapa Pak? Enggak. Dia lihat heran gitu ya. Iya. Anaknya banyak sekali gitu loh. Mau kemana Pak? Saya bilang ke Dumai, gitu aja. Itu saya pernah bayangkan, andai kata sekarang mungkin tidak bisa juga itu Pak. Nggak tahu dulu itu, nggak ada istilah, nggak ada mikir susahnya, nggak ada mikir susah, nggak mikir risikonya, berangkat saja Bismillah. Nggak pikir malu, nggak ada sudah itu pokoknya, senang aja itu, senang tugas gitu. Habis itu sampai Surabaya kan, nah kamarnya ada kakak di Malang. Nah saya kan belum pernah bertemu dengan kakak Ifar sejak nikah. Jadi kesempatan lah silaturahim dulu gitu kan. Sehingga di Malang lapor, iya dek nanti saya jemput. Nah, kakak itu kan kerja di PU, pekerjaan umum, kaya dia. Jadi jemput saya di sana, disuruh temannya jemput. Udah alhamdulillah dijemput. Sampai di rumah itulah, kemudian senang sekali. Anak saya paling senang karena makanannya enak gitu kan. Terus selama ini makan apa adanya Pak. Kadang dengan garam, kadang dengan kecap aja, dengan ikan kering. Pokoknya makan enak itu bisa dihitung lah. Nah gitu. Dan ketika diajak ke Malang itu senang sekali, AC, kemudian dingin gitu kan. Kasur, aduh senang sekali dia. Gitu kan, sampai enggak mau berangkat sebetulnya anak-anak semua. Belum selesai ini, kita tugas di sana. Terus anak, kemudian kakak saya itu bilang, gini aja Mut, bagaimana kalau tinggal anakmu satu sini? Ya silahkan, terserah siapa yang mau. Nah, terus ditanya langsung si Uti itu, saya Pak gitu. Uti itu karena istri ya sudah, Uti duluan diangkat tangan kan, ya sudah Uti ditinggal.